Sword of Coming, episode 363. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Toko obat Das telah kembali ke keadaan semula yang ramai dan sibuk. Setelah 1 jam berlatih tanding, Zheng Dafeng memberi Wei Xian dan yang lainnya waktu untuk beristirahat. Setelah itu, sesi latihan tanding berlanjut secara berkala, dan Zheng Dafeng terus membatasi tingkat kultivasinya pada tingkat ke-8 sepanjang waktu, tetapi perlahan-lahan meningkatkannya dari waktu ke waktu, dari tingkat awal, tingkat pengembara jauh, secara bertahap hingga tingkat puncak, tingkat pengembara jauh. Kerja sama tim yang ditunjukkan oleh Wei Xian dan yang lainnya semakin menjadi teladan dari waktu ke waktu, sehingga semakin menekan Zheng Dafeng. Sepanjang waktu ini, keempatnya belum pernah berbicara sekalipun. Bahkan selama istirahat yang diberikan kepada mereka semua berdiri terpisah satu sama lain, diam-diam tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setelah makan malam dan menyelesaikan transkripsi untuk hari itu, Pei Qian mengambil tongkat pendakiannya, lalu mulai berlatih teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri di halaman. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk tidur, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Sebelum tidur, dia memanggil Chen Pingan untuk memberitahunya bahwa dia akan beristirahat, lalu membuka rak buku bambu hijau yang telah diletakkan Chen Pingan di kamarnya. Dari sana, dia mengeluarkan kotak harta karun yang diberikan kepadanya oleh Yao Jinzi dan mulai memeriksa isinya. Sementara jimat penekan iblis pagoda harta karun yang kini benar-benar menjadi miliknya terpasang di kepalanya. Saat ia menganggukkan kepalanya ke samping dengan ekspresi gembira, secercah kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia tahu bahwa jika ia menjual jimat ini, ia akan mampu membeli rumah besar, tetapi pada saat yang sama, ia tidak tega berpisah dengan jimat itu. Namun, ia segera menepis kekhawatiran tersebut. Saat ini, dia tidak kekurangan makanan atau tempat tinggal, jadi tidak terlalu berpengaruh apakah dia punya rumah atau tidak. Meskipun begitu, dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan membeli rumah di masa depan yang setidaknya sebesar Green Roving Residence. Selain itu, dia juga harus memiliki dinding roh yang aneh untuk memastikan bahwa semua pengunjungnya langsung menyadari betapa kayanya dia. Malam itu juga, Jiwayin dengan nama keluarga Zhao kembali dengan serangkaian peta geomansi. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan peta-peta ini, tetapi itu hampir tidak penting. Peta-peta itu diletakkan di atas meja di aula utama dengan rapi, dan di bawah cahaya lampu, Lu Baixiang meminta kuas berujung tipis kepada Zheng Dafeng, lalu mulai membuat tanda dan catatan pada peta-peta itu seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang memimpin pasukan. Dia menandai semua lokasi penting dari 5 klan utama, serta tempat semua tetua tamu dan dewa bumi agung mereka tersebar. Setelah itu, dia menggambar garis lurus antara platform pendakian naga dan toko obat debu. Wei Xian juga hadir, tetapi Zulian dan Sui Yubian tetap tidak terlibat. Yang pertama sedang membaca buku di luar di bawah sinar bulan, sementara yang kedua berdiri di halaman, memurnikan ki sejati di titik-titik akupunturnya. Adapun Zheng Dafeng, dia sudah tertidur, dan dengkurannya seperti guntur. Disepakati bahwa sesi latihan tanding akan dilanjutkan dalam 4 jam. Sesi latihan tanding ini dapat mengasah dan meningkatkan lebih lanjut tingkat kultivasi Wei Xian dan yang lainnya, sekaligus memastikan bahwa mereka dapat menyerap pil istana kambing hijau yang telah mereka minum secepat mungkin. Jadi secara keseluruhan, ini adalah kesepakatan yang sangat baik untuk Chen Pingan. Chen Pingan tetap berdiri di samping meja sepanjang waktu, mengamati Lu Baixiang, Wei Xian, dan Dewa Yin membuat catatan pada peta geomansi. Dia tidak perlu banyak berkontribusi, hanya perlu mengambil keputusan ketika ketiga orang yang melakukan pekerjaan sebenarnya tidak dapat mencapai konsensus, jadi itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Perjalanan yang ditempuh Chen Pingan menyusuri sungai waktu yang panjang di tanah suci bunga teratai sangatlah luas, dengan kata lain, perjalanan itu memungkinkannya untuk mengalami berlalunya periode waktu yang sangat panjang. Meskipun begitu, Chen Pingan hanya berani mengatakan bahwa dia hanya sedikit mengetahui seluk-beluk dunia. Dalam hal perencanaan strategis, Chen Pingan sebisa mungkin menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapatnya, dan sebagian besar menyerahkannya kepada para ahli.
Wei Xian adalah seorang veteran berpengalaman yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di medan perang, sementara Lu Baixiang adalah seorang yang sangat berbakat dan serba bisa. Dia bukan hanya seorang ahli strategi dan taktik, tetapi juga sangat mahir dalam ajaran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme dari Tanah Suci Bunga Teratai. Sebagai pendiri ortodoksi iblis, mungkin satu-satunya kekurangan yang dimilikinya adalah dia baru saja tiba di Majestic World dan belum mencapai puncak dunia ini. Semakin tinggi seseorang mendaki gunung, semakin sedikit orang yang akan mereka temui. Jika mereka salah mengambil jalan dan sampai di ujung jalan yang tidak mengarah kemanapun, maka yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan orang lain terus mendaki gunung dan melewati mereka. Oleh karena itu, Chen Ping'an dapat memahami kemarahan Sui Yubian ketika dia mengetahui bahwa batas potensi kekuatannya telah diturunkan dari tingkat dewa bela diri ke tingkat ke-9. Tentu saja, itu tidak berarti dia menyetujui amukannya. Zheng Dafeng membuat seolah-olah bukan hal besar bahwa dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 9, tetapi itu seharusnya bukan alasan bagi siapapun untuk berpikir bahwa seniman bela diri tingkat 9 itu murahan dan biasa saja seperti kubis yang dijual di warung pinggir jalan. Zheng Dafeng adalah murid langsung dari orang tua yang dan penjaga gerbang dunia kecil permata, namun dia hampir saja mengalami penyimpangan saat berusaha mencapai terobosan ke tingkat ke-9. Sui Yubian sangat beruntung bisa mencapai tingkat tubuh Vajra setelah pertempuran di kuil yang bobrok, namun dia masih hanya terpikat oleh pemandangan di puncak. Ambisinya yang berlebihan dan ketidakpuasannya yang terus-menerus terhadap apa yang sudah dimilikinya bertentangan dengan prinsip kuno bagi para praktisi bela diri sejati untuk mengambil satu langkah pasti pada satu waktu. Chen Ping'an tidak berpikir bahwa prinsip-prinsip yang dianutnya akan benar-benar mampu mempengaruhi Sui Yubian, tetapi itu tidak penting baginya. Deep Infatuation adalah miliknya, begitu pula pil dari Istana Kambing Hijau, jadi dia berhak memutuskan apakah akan memberikan hal-hal itu padanya, dan jika ya, kapan. Tidak ada seorang pun yang berutang apapun padanya, dan dia sebaiknya memahami hal itu. Di bawah cahaya lampu, jalur utama telah dipersempit pada peta geomansi, dan semakin sedikit perdebatan yang terjadi, sehingga Chen Ping'an mengambil kesempatan ini untuk keluar menghirup udara segar. Setelah berjalan keluar ke halaman, dia duduk di bangku yang berada di seberang aula utama. Tata letak toko obat debu sangat mirip dengan toko obat keluarga Yang. Setiap kali Chen Ping'an melihat bangku panjang itu, dia akan teringat pada pendongeng yang pernah mengunjungi Pak Tua Yang. Saat itu, pendongeng tua itu duduk di tempat yang kurang lebih sama. Ketika membahas ketidakadilan di dunia, setiap orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seandainya orang-orang seperti Gao Shizhen dan Liu Chong berada di posisi Chen Ping'an, mereka tidak akan merasa sedang menyaksikan ketidakadilan sama sekali, dan yang akan mereka lakukan hanyalah mengamati secara pasif. Mungkin mereka bahkan akan menemukan kesempatan untuk ikut campur dan melihat apakah mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Seandainya Jiang Shangzhen berada di posisi Chen Ping'an, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan menganggap ini sebagai sesuatu yang layak mendapat perhatiannya, dan membiarkan dirinya terganggu oleh hal seperti ini hanya akan merugikan kultivasinya. Meskipun Chen Ping'an terpaksa menghabiskan banyak harta benda selama pertempuran di kuil yang bobrok itu, sehingga mengalami kerugian besar, dia tidak menyimpan dendam yang besar atas kejadian tersebut. Tentu saja, itu tidak berarti dia akan menahan diri melawan para penyerangnya, terutama ketika nyawanya dipertaruhkan. Namun, bahkan hingga kini, Jiang Shangzhen mungkin masih belum mengerti mengapa Chen Ping'an berniat membunuh Zhou Xi dan Yaer di Tanah Suci Bunga Teratai. Dan bahkan Zheng Dafeng kemungkinan besar pun tidak mengerti mengapa Chen Ping'an bersikeras terlibat dalam kekacauan di kota Naga Tua. Alasan dibalik tindakan Chen Ping'an sebenarnya sangat sederhana. Jika ini adalah konflik yang adil dan terbuka, dengan kedua belah pihak saling berhadapan secara jujur tanpa merencanakan intrik jahat, maka Chen Ping'an akan mampu menerima hasilnya, siapapun yang hidup dan siapapun yang mati. Namun, orang tua Cao Qinglang sama sekali tidak bersalah, namun mereka dibunuh dengan kejam oleh Zhou Xi dan Yaer, dan hal yang sama berlaku untuk gadis yang tewas di tangan pemuda dari klan Fang. Terlepas dari bagaimana Ding Ying dan klan Fang mencoba membenarkan tindakan mereka dan membuatnya tampak seperti kerusakan tambahan yang tidak signifikan, mustahil untuk meyakinkan Chen Ping'an bahwa ketiga jiwa yang tidak bersalah ini pantas menerima nasib buruk yang telah mereka derita.
Saat minum bersama Lier, Qi Jingchun mengatakan bahwa pahlawan sejati adalah orang yang memiliki keberanian untuk menantang mereka yang lebih kuat darinya. Tentu saja, Chen Ping'an tidak menyadari hal ini. Tetapi yang dia ketahui adalah bahwa sebelum A Liang naik tahta, dia telah menyatakan bahwa kebebasan individu yang kuat dibatasi oleh kebebasan individu yang lemah. Kehidupan penuh dengan liku-liku yang tak terduga, dan tidak ada dua daun yang identik di dunia ini, tetapi beberapa prinsip saling terkait. Kembali di benteng elang terbang, Lu Tai berkata kepada wanita malang yang melahirkan bayi hantu itu, dunia ini sangat membosankan, seharusnya kau tidak datang. Setelah merenungkan kata-kata ini untuk beberapa waktu, Chen Ping'an memutuskan bahwa bukan dunia ini yang tidak menarik. Sebaliknya, masalahnya adalah terlalu banyak orang yang tidak masuk akal di dunia ini. Setiap kali orang baik dan ramah dirugikan oleh orang lain, yang dapat mereka lakukan hanyalah menghibur diri dengan mengatakan bahwa mereka telah belajar pelajaran berharga. Sebaliknya, para pelaku kejahatan seringkali dapat lolos dari perbuatan keji mereka, dan tampaknya karma yang sering disebut-sebut itu sama sekali tidak ada. Sementara Chen Ping'an duduk di bangku di luar, beberapa detail penting masih dibahas di dalam ruangan. Jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao mengenal semua kekuatan yang berkuasa di kota Naga Tua, jadi Wei Xian dan Lu Baixiang telah membentuk satu kubu, sementara peran Jiwa Yin adalah untuk menentang mereka. Jiwa Yin menempatkan dirinya di posisi klan Fu, menggunakan metode berbeda untuk menargetkan toko obat debu, sementara Wei Xian dan Lu Baixiang bertanggung jawab untuk merancang strategi balasan. Sementara itu, Zhu Lian duduk di bawah atap, membaca salah satu novel romantis kesayangannya. Itu adalah buku baru yang baru saja dibelinya, namun ia sudah membacanya berkali-kali sehingga tampak seperti buku usang di perpustakaan umum. Saat ini, ia bergumam sendiri tentang betapa berharganya buku itu. Ternyata, buku itu sendiri tidak begitu bagus, tetapi di halaman terakhirnya terdapat daftar judul lain dengan genre yang sama, dan di samping setiap judul terdapat penilaian singkat 2 hingga 3 kalimat dari penulisnya. Saat Zhu Lian menutup buku itu, ia tak kuasa menahan napas dan berkata, betapa hebatnya orang ini. Aku berdoa semoga surga memberkati dia. Lalu ia menoleh ke Chen Ping'an dengan senyum malu-malu sambil berkata, maafkan saya, Tuan Muda, saya akan berusaha lebih menahan diri mulai sekarang. Chen Ping'an tersenyum sambil melambaikan tangan dengan acuh, lalu mengingatkan Zhu Lian, pastikan untuk merahasiakannya. Ekspresi bersalah muncul di wajah Zhu Lian saat dia menjawab, ketidakmampuan saya untuk menawarkan bantuan apapun kepada Anda terus-menerus membebani hati nurani saya beberapa hari terakhir ini, jadi saya tentu tidak akan menceritakan hal itu kepada siapapun. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan. Kembali di Istana Kambing Hijau, Chen Ping'an sedang mempertimbangkan untuk mengirim surat ke penginapan bangau di Gunung Stalaktit. Dari sana, dia akan meminta pemilik toko untuk memberikan surat itu kepada pria parubaya yang memeluk pedang untuk melihat apakah dia bisa meneruskan surat itu kepada Ning Yao. Namun, setiap kali dia mencoba menulis, dia merasa bingung harus menulis apa. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Zhu Lian. Ia mengira Zhu Lian hanyalah seorang romantis yang disalahpahami dengan selera sastra yang cukup menarik yang ia sukai. Tetapi betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa penilaian Sui Yubian terhadap Zhu Lian sangat tepat, ia tidak lebih dari seorang cabul tua. Saran-saran yang diberikannya membuat Chen Ping'an merinding atau berkeringat deras, sehingga ia tentu saja tidak berani menerapkan saran-saran tersebut. Di dalam halaman, Sui Yubian menghunus pedangnya sebelum menjentikkan bilahnya dengan jarinya sambil mendengarkan bunyi denting yang dihasilkan pedang itu. Dalam momen yang sangat langka, sedikit senyum muncul di wajahnya. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, nah, begitulah, Sui Yubian. Bukankah menyenangkan tersenyum sesekali? Mengapa selalu bermuka masam? Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa pendekar pedang abadi. Sui Yubian menyarungkan pedangnya, lalu menoleh ke Chen Ping'an dengan seringai dingin sambil mencibir, sudah menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, ya. Mau kuhangatkan ranjangmu malam ini? Chen Ping'an terkekeh. Tidak, aku tidak berani. Zhu Lian tersenyum sambil berkata, sungguh seorang pria sejati, Tuan Muda. Aku yakin tak terhitung banyaknya pria yang akan berebut untuk menerima tawaran darinya barusan. Perasaan firasat buruk langsung menyelimuti hati Chen Ping'an saat mendengar rayuan Zhu Lian yang mengerikan itu,
Dan benar saja, tatapan dingin penuh niat membunuh segera muncul di wajah Sui Yubian, dan dia kemungkinan besar sedang memutuskan siapa di antara keduanya yang ingin dia habisi terlebih dahulu. Chen Pingan dan Zhu Lian segera melarikan diri dari tempat kejadian. Chen Pingan bergegas masuk ke toko obat, sementara Zhu Lian bergegas kembali ke kamarnya. Sui Yubian mendengus dingin sebelum kembali ke kamarnya. Saat itu, Pei Qian sudah tertidur lelap. Karena sebagian besar hidupnya dihabiskan sendirian tanpa ada yang merawatnya, Pei Qian selalu tidur di tanah atau di atas patung singa batu di luar rumah-rumah klan kaya, sehingga posisi tidurnya sangat buruk dan lengan serta kakinya berantakan, membiarkan udara hangat di bawah selimutnya keluar. Alis Sui Yubian sedikit mengerut melihat ini, dan dia dengan tenang melangkah ke tempat tidur, lalu dengan lembut menyelipkan lengan dan kaki Pei Qian kembali ke bawah selimutnya. Setelah itu, dia menyalakan lampu di atas meja di ruangan itu sebelum duduk dalam keheningan hanya ditemani pedangnya. Chen Pingan tidur di lantai di toko obat, tetapi sebenarnya dia hanya setengah tertidur sepanjang malam. Zheng Dafeng terus berlatih tanding secara berkala dengan Wei Xian dan yang lainnya di halaman, dan mata Chen Pingan terpejam saat dia mendengarkan suara niat tinju Zheng Dafeng yang bergema jauh di dalam hatinya. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Dengan pertempuran yang akan segera terjadi, klan Fu tidak begitu tidak tahu malu sehingga akan mengirim orang untuk mengganggu Zheng Dafeng, bahkan jika ada seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk memaksa masuk ke toko tersebut. Saat ini, martabat klan Fu hampir setara dengan martabat klan Jiang Hutan Awan, jadi klan Fu tentu saja tidak akan melakukan apapun yang akan mempermalukan diri sendiri. Jika tidak, Fu Qi tidak akan secara pribadi mengeluarkan tantangan itu kepada Zheng Dafeng. Saat ini, topik utama yang dibahas di ruangan itu adalah berapa banyak alat surgawi yang mampu digunakan Fu Qi. Sungguh aneh bahwa anggota klan Fu mampu menggunakan alat-alat pseudo celestial hanya dari tingkat inti emas, padahal senjata semacam itu terkenal sulit digunakan dan rentan menimbulkan efek samping. Namun, seiring waktu, dunia luar terbiasa dengan hal ini dan tidak lagi mempertanyakannya. Chen Pingan bangun sangat pagi. Zheng Dafeng sedang makan semangkuk bubur sambil berjongkok di pintu masuk aula utama, sementara Pei Qian juga berjongkok di sebelahnya, membisikkan sesuatu kepadanya. Tampaknya mereka bergaul dengan sangat baik. Lu Baixiang sedang memainkan guqin di dalam kamarnya, menghasilkan musik indah yang membangkitkan gambaran pegunungan tinggi dan air terjun yang mengalir. Wei Xian sedang berlatih meditasi berjalan 6 langkah yang diam-diam dia pelajari dari Chen Pingan, dan Sui Yubian juga sedang berlatih meditasi berdiri Chen Pingan. Zhu Lian jauh lebih ramah kepada Chen Pingan daripada yang lain, dia membawakan semangkuk besar bubur, yang katanya dimasak sendiri. Chen Pingan duduk di bangku panjang dan meminum bubur itu sementara langit terus menerang, merasa kembali bersemangat dan segar. Setelah itu, dia berjalan ke depan toko obat das dan membuka pintunya. Mengenai apakah ada pelanggan sepagi ini, ternyata memang ada. Setelah membuka pintu, Chen Pingan mulai berlatih meditasi berjalan, pergi ke pintu masuk gang sebelum berbalik, dan pada pengulangan ketiga, 2 sosok muncul di hadapannya. Salah satu dari mereka adalah sosok yang familiar sehingga Chen Pingan tidak terkejut melihatnya, tetapi ia ditemani oleh sosok yang tidak begitu familiar yang sama sekali tidak diharapkan oleh Chen Pingan. Sosok yang familiar itu adalah Fan Er, dan dia ditemani oleh seorang wanita muda berjubah hijau. Kembali di saluran naga bawah tanah, kapal-kapal yang dinaikinya bersama Chen Pingan telah berpapasan, memberi mereka sekilas pandangan satu sama lain, dan dia menggodanya karena mencoba minum anggur dari labu penumbuh pedangnya. Setelah melihat Chen Pingan dari kejauhan, Fan Er berteriak, "Chen Pingan, beranikah kau melawanku sekarang setelah aku berada di tingkat keempat?" "Tidak," jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. "Kau dan aku sama-sama master tingkat 4 sekarang, jika kita tidak bertarung dalam pertarungan yang epik, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia." Fan Er mulai berteriak mengancam sambil mengayunkan tinjunya secara tak beraturan dan menyerbu langsung ke arah Chen Pingan, yang menepuk dahinya sendiri karena kesal, tetapi hanya bisa mengikuti permainan, perlahan maju menggunakan teknik meditasi berjalan untuk terlibat dalam pertempuran sepanjang masa ini dengan Fan Er. Untungnya, Fan Er baru melangkah beberapa langkah ketika kerah bajunya ditarik oleh Fan Junmo sebelum ia dilempar ke belakangnya sambil dimarahi, "Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Jika kau ingin bermain-main, pergilah ke platform pendakian naga."
Fan Er berjalan patuh di belakangnya sambil membuat ekspresi lucu ke arah Chen Ping'an. Chen Ping'an berhenti di tempatnya sambil bertanya, apakah Anda saudara perempuan Fan Er, Fan Junmo? Fan Junmo juga mengenakan labu anggur yang diikatkan di pinggangnya, dan dia terus berjalan maju sambil menjawab dengan seringai dingin, aku lebih suka tidak punya saudara laki-laki seperti dia, tapi aku tidak bisa menghentikan ayahku untuk bermesraan dengan ibu anak laki-laki ini. Fan Er masih menyeringai lebar, sama sekali tidak terganggu mendengar hal ini. Terlintas di benak Chen Ping'an bahwa hanya dengan kepribadian seperti inilah Fan Junmo benar-benar bisa mendapatkan rasa hormat dari seseorang seperti Fan Er. Jika dia hanyalah seorang wanita muda yang anggun dan pendiam biasa, maka Fan Er pasti masih akan menyukainya, tetapi dia tidak akan menghormati dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Fan Junmo tidak berniat masuk ke toko obat, dan dia menunjuk ke dalam sambil memerintah, pergi dan tetap di sana, Fan Er. Fan Er mengiyakan, lalu bergegas masuk ke toko obat, dan saat melewati Chen Ping'an, dia menghela napas dengan suara sedih, aku berdoa untuk keselamatanmu. Tiba-tiba, kilatan pengakuan muncul di mata Chen Ping'an, dan dia berseru, Nona muda Fan, apakah Anda yang... Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Fan Junmo mengangguk membenarkan dan memotongnya sambil menegaskan, benar, itu aku yang kau lihat waktu itu. Terakhir kali kita bertemu, kau sedang bepergian ke selatan, sementara aku sedang bepergian ke utara menuju kampung halamanmu di Joel Small World untuk menemui Pak Tua Yang. Dia tidak terlalu peduli pada Zheng Dafeng dan mengirimnya ke kota naga tua untuk mengurus dirinya sendiri. Sebaliknya, dia secara khusus menyebut namamu, mengatakan bahwa aku bisa datang dan melihatmu jika aku tertarik. Mengenai sikap Pak Tua yang terhadap Zheng Dafeng, itu adalah sesuatu yang telah diungkapkan Zheng Dafeng kepada Chen Ping'an malam sebelumnya. Zheng Dafeng secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa Pak Tua yang telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah muridnya. Bahkan jika dia meninggal, dia harus membawa rahasia itu bersamanya ke liang kubur. Itulah sebabnya Fu Nanhua beranggapan bahwa Zheng Dafeng tidak lebih dari penjaga gerbang dunia kecil permata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lempar aku sebuah kursi, Fan Er, teriak Fan Junmo. Dan pastikan itu kursi, bukan bangku. Fan Er memberikan jawaban setuju dari dalam toko, lalu benar-benar membawa sebuah kursi ke pintu masuk toko sebelum melemparkannya ke arahnya. Fan Junmo menangkap kursi itu, lalu meletakkannya di samping dinding di seberang toko obat. Dia bersandar pada kedua kaki belakang kursi, bergoyang maju mundur sambil berkata dengan malas, Zheng Dafeng kemungkinan besar tidak menyadari bahwa Fu Qi sama sekali tidak mengetahui rencana Fu Donghai. Fu Donghai hanyalah seorang idiot tak berguna yang ambisinya jauh melebihi kemampuannya. Tidak seperti Zheng Dafeng, Fu Qi mengetahui beberapa rahasia dunia kecil permata, jadi dia bertekad untuk mencoba memenangkan hati Zheng Dafeng. Dia bahkan pernah mengunjungi Zheng Dafeng secara pribadi di masa lalu, ditemani oleh seorang wanita berkaki panjang. Kurasa namanya Fu Chunhua. Sayangnya, Zheng Dafeng menolak tawarannya saat itu. Meskipun begitu, Fu Qi tetap tidak ingin membuat Zheng Dafeng marah, jadi niatnya hanyalah untuk membiarkan Zheng Dafeng sendirian. Namun, Fu Donghai malah membuat rencana licik, mengira dirinya telah mengakali semua orang, dan untuk memperparah kesengsaraan Fu Qi, pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan juga ikut terlibat ketika ia datang menyelamatkan Fu Donghai. Akibatnya, konflik yang seharusnya bisa diselesaikan Fu Qi secara tertutup berubah menjadi masalah yang sangat penting yang menyangkut martabat klan Jiang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menantang Zheng Dafeng untuk bertarung sampai mati di platform pendakian naga. Jika tidak, dia pada dasarnya akan menamparkan wajah klan Jiang tepat setelah aliansi pernikahan antara kedua klan terjalin. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi itu jika Anda adalah kepala keluarga klan Jiang Hutan Awan? Keturunanku harus belajar mandiri cepat atau lambat, jawab Chen Ping'an. Seseorang tidak bisa melawan fakta dan prinsip hanya karena merasa tersinggung. Fan Junmo terdiam karena kepolosan jawaban itu, dan dia melepaskan labu anggur dari pinggangnya sambil berseru, syukurlah aku tidak minum anggur barusan. Kalau tidak, aku pasti sudah tersedak sampai mati. Chen Ping'an duduk di ambang pintu, lalu berkata, meskipun saya memiliki beberapa perbedaan pribadi dengan Sun Jiasu, saya tetap berpikir klan Sun melakukan bisnis terbaik di antara semua klan besar di kota Naga Tua. Oh,
Apakah itu berarti kau tidak menyukai cara klan Fan kami menjalankan bisnis kami? Tanya Fan Junmo dengan senyum tipis sambil menyesap anggur. Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, fakta bahwa klan Fan mampu membesarkan pewaris masa depan seperti Fan jelas menunjukkan bahwa itu adalah klan dengan tradisi dan nilai-nilai yang baik. Namun, terlalu banyak tokoh otoritatif di aula leluhur klan Fan, dan seperti pepatah mengatakan, terlalu banyak koki merusak masakan. Sebagai pemimpin klan, ayah Fan harus mempertimbangkan semua orang, jadi sangat sulit baginya untuk melakukan hal yang benar. Bahkan, saya berani bertaruh bahwa ada banyak kesempatan di mana dia terpaksa melakukan hal yang salah, meskipun tahu bahwa itu salah. Saya tidak sebodoh dan senaif itu sehingga tidak dapat memahami sesuatu yang begitu mendasar, dan menurut pendapat saya, klan Fan telah salah menangani masalah Zheng Dafeng ini. Jika saya berbisnis dengan klan Fan, saya hanya akan melakukannya jika Fan sendiri yang mengawasi prosesnya. Sebaliknya, jika saya berbisnis dengan klan Sun, saya akan merasa lebih tenang jika Sun Jiasu tidak terlibat. Fan Junmo memiringkan kepalanya ke samping sambil merenung, kau ternyata tidak sebodoh itu. Mengapa Pak Tua yang suka mengatakan bahwa kau tidak terlalu pintar? Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa saat mendengar hal itu. Sudah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan rumah, tentu kau tidak bisa mengharapkan aku hanya bertambah tinggi dan tidak bertambah cerdas. Kau memang menjadi sedikit lebih pintar, tapi kau masih belum terlalu cerdas dalam hal-hal penting, gumam Fan Junmo. Chen Ping'an tetap tenang, langsung ke intinya sambil bertanya, bisakah kita mulai sekarang? Hanya dengan melihat daftarnya saja, aku sudah bisa memastikan bahwa penyempurnaan item terikatmu pasti akan gagal, ejek Fan Junmo. Kau bukan hanya seorang pemula dalam hal ini, ambisimu bahkan lebih tinggi dari langit. Jika aku tidak salah, item terikat atribut air yang kau sempurnakan adalah item dengan kualitas sangat tinggi, bukan? Dan mantra pemurnian item serta kuali yang kau gunakan juga cukup luar biasa, kan? Kau tidak hanya mempersiapkan diri untuk kegagalan, apakah kau sadar bahwa kegagalan akan mengakibatkan konsekuensi negatif jangka panjang yang akan memengaruhimu selama perjalanan kultivasimu? Ekspresi muram muncul di wajah Chen Ping'an saat mendengar hal ini. Fan Junmo tersenyum sambil melanjutkan, aku tahu kau bukan tipe orang yang mudah berubah pikiran setelah mengambil keputusan. Ini hanya bisnis, jadi aku tidak peduli apakah kau berhasil atau gagal dengan barang-barang yang kau beli dari klan kami. Tenang saja, aku sudah membawa semua yang ada di daftarmu. Namun, sebagai gantinya, aku menginginkan inti emas dari naga banjir tingkat Naschen dari parit naga banjir. Harus kuakui bahwa harta karun yang tak ternilai harganya itu sangat menggiurkan, bahkan bagi orang sepertiku. Jika tidak, aku pasti sudah mengirim Fan untuk menemuimu sendiri daripada datang ke sini sendiri. Fan Junmo meneguk anggur dalam jumlah besar, lalu melanjutkan, jika Anda berpikir ini adalah perampokan terang-terangan, maka ya, Anda benar. Itulah yang sedang saya lakukan. Saya sadar bahwa saya meminta terlalu banyak, tetapi dalam keadaan seperti ini, bisakah Anda menolak saya? Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun, hanya melemparkan wadah porselen yang berisi inti emas naga banjir kuno itu agar ditangkap oleh Fan Junmo. Aku mendengar dari Zheng Dafeng bahwa kau dapat mengendalikan lautan awan di atas kota naga tua. Jika aku dapat mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih baik dari inti emas itu, maukah kau ikut campur dan memastikan keselamatan Zheng Dafeng terlepas dari hasil pertempuran di platform pendakian naga? Tanya Chen Ping'an. Fan memiliki harta karun pengecil ukuran yang kuberikan padanya, dan kemungkinan besar dia sudah mengeluarkan barang-barang yang kau minta saat ini juga. Sebagai anggota klan Fan, aku sangat menghargai integritas dalam bisnis, jadi kau bisa yakin bahwa semuanya berkualitas tinggi. Satu-satunya kekurangan adalah harganya agak mahal, tetapi bahkan jika kau pergi ke klan Fu, mereka hanya akan bisa memberimu barang-barang dengan kualitas serupa. Mengenai apakah aku bisa menyelamatkan Zheng Dafeng, bahkan jika aku melanggar aturan dan memilih untuk ikut campur, hanya ada peluang 50% aku bisa menyelamatkan nyawanya yang tidak berharga, dan aku benar-benar tidak ingin melakukan itu sedikit pun, jawab Fan Junmo sambil tersenyum dan dengan lembut menggoyang-goyangkan wadah porselen di tangannya. Chen Ping'an baru saja akan berbicara ketika Zheng Dafeng keluar dari toko, lalu duduk di ambang pintu, dan tampak seolah-olah dia dan Chen Ping'an bertugas sebagai penjaga pintu toko obat debu.
Dia tersenyum sambil berkata, memohon padanya tidak akan menghasilkan apa-apa. Fan Junmao mengangguk setuju, dan wadah porselen itu menghilang dengan jentikan pergelangan tangannya saat dia membenarkan, dia benar. Chen Ping'an membuka mulutnya untuk berbicara lagi, tetapi kali ini, Zheng Dafeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas, memperingatkannya untuk tidak mengeluarkan inti emas dari iblis besar tingkat 12. Mata Fan Junmao langsung berbinar melihat ini, dan dia bertanya, apakah kau benar-benar memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada inti emas ini? Tunjukkan padaku. Jika kupikir itu sepadan dengan usaha, maka mungkin aku benar-benar akan ikut terlibat. Lagi pula, berolahraga sesekali bukanlah hal yang buruk. Cukup, bentak Zheng Dafeng sambil berdiri. Fan Junmao, apakah benar-benar tidak ada kemungkinan Chen Ping'an berhasil memurnikan benda terikatnya? Jelas sekali bahwa dia sengaja mengubah topik pembicaraan untuk meredam rasa ingin tahu Fan Junmao. Fan Junmao sedikit kecewa mendengar ini, dan dia bersandar di kursinya sambil memutar-mutar labu anggur di tangannya dan mencibir, apakah kau benar-benar berpikir bahwa memurnikan benda terikat adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator tingkat 5 bawah kapanpun mereka mau? Apakah kau tahu kondisi lingkungan, waktu, dan manusia seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Apakah dia berharap diberkati oleh surga dan bisa berhasil memurnikan item terikat pada percobaan pertamanya tanpa pengalaman, pengetahuan, atau persiapan apapun? Chen Ping'an, jika kau berhasil melakukan ini, aku akan mencungkil bola mataku sendiri dan memberikannya padamu sebagai hadiah. Zheng Dafeng menoleh ke Chen Ping'an dan berkata dengan nada serius, jangan lakukan itu, Chen Ping'an. Kau dengar aku. Melihat Zheng Dafeng begitu serius adalah kejadian yang sangat langka. Chen Ping'an hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, untuk sekarang aku tunda dulu. Aku tahu betapa buruknya nasibku. Fan Junmao berdiri sambil berkata, baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Bertarunglah dengan baik, Zheng Dafeng. Aku akan mengawasi dari atas, jadi pastikan kau mati secara heroik untuk membuatku terkesan. Zheng Dafeng segera kembali ke dirinya yang biasa, menggosok-gosok tangannya sambil tersenyum mesum dan bertanya, gaun warna apa yang akan Anda kenakan di lautan awan pada hari itu, Nona muda Fan? Gaun hijau Anda ini memang spektakuler, tetapi Anda sebaiknya mengganti penampilan sesekali. Fan Junmao sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan sembrono Zheng Dafeng, dan dia tersenyum sambil menjawab, pada hari itu, aku akan berdiri di platform pendakian naga sepenuhnya telanjang. Kau akan terlalu teralihkan perhatiannya melihatku, dan Fuki akan menusukmu sampai mati dengan pedangnya, lalu menginjak kepalamu sampai hancur. Bola matamu akan keluar dari rongganya dan terbang dari platform pendakian naga ke lautan awan, di mana aku akan menangkapnya dan menghancurkannya dengan tanganku. Apakah Nona muda Fan tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku? Zheng Dafeng menghela napas dengan cemberut. Fan Junmao tertawa terbahak-bahak saat meninggalkan gang tersebut. Baru setelah yakin bahwa Fan Junmao sudah jauh, Zheng Dafeng menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi tegas, lalu berkata, jangan mengeluarkan inti iblis itu di depan siapapun kecuali kau benar-benar tidak punya pilihan lain, baik itu Fuki, atau siapapun dari klan Jiang Hutan Awan. Bahkan kultivator tingkat abadi pun bisa tergoda oleh daya tarik harta karun yang tak ternilai harganya itu. Benda itu bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan, tapi jika kau memberikannya kepada Fan Junmao, kau tidak akan mendapatkan apapun sebagai imbalan. Lalu bagaimana jika dia ikut campur? Hanya ada kemungkinan 50% dia bisa menyelamatkanku, dan bahkan jika itu terjadi, bukan berarti masalah kita akan berakhir. Bahkan jika aku diselamatkan, bagaimana kau dan yang lainnya akan meninggalkan kota naga tua? Aku tidak pernah ingin menjadi mentor Daomu, kata Chen Ping'an tiba-tiba sambil tersenyum. Zheng Dafeng memutar matanya dan duduk kembali di ambang pintu sambil mencibir, kau pikir aku menginginkanmu sebagai mentor Dao? Bagaimana aku bisa menatap mata Lier sekarang? Chen Ping'an memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya sambil menatap ke arah dinding di depan, lalu melanjutkan, namun, saya sangat senang dapat melayani sebagai pelindung Dao Anda saat ini. Tiba-tiba, Fan Junmao muncul kembali di kursi dengan ekspresi gembira sambil berseru, sepertinya kau memiliki inti iblis yang lebih luar biasa lagi. Apakah itu inti binatang dari iblis besar tingkat 11? Tidak, itu pasti tingkat 12.
Itu pasti inti emas dari iblis besar yang membuat kekacauan di sekte penulisan plancet benua daun payung. Bagaimana kau bisa mendapatkan benda itu? Ekspresi Zheng Dafeng berubah drastis saat dia menatap Fan Junmao dengan tajam dan memperingatkan, jangan berani-beraninya kau menggunakan inti binatang itu. Aku serius, Fan Junmao. Fan Junmao mengulurkan satu jari ke depan sebelum memutarnya membentuk lingkaran di udara, dan gumpalan kabut merembes keluar dari dinding di belakangnya sebelum berkumpul membentuk awan kecil di depan ujung jarinya. Jika dia tidak mempersiapkan ini sebelumnya, dia tidak akan bisa mendengar kata-kata yang keluar dari lubuk hati Zheng Dafeng. Sangat jarang Zheng Dafeng menunjukkan kesungguhannya kepada siapapun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Chen Pingan dengan rasa ingin tahu yang baru di matanya. Dia menyesap anggur, lalu berkata dengan ekspresi puas, inti emas dari iblis agung tingkat 12 dapat dimurnikan dengan 3 cara berbeda, yaitu pemurnian tingkat lanjut, pemurnian standar, dan pemurnian dasar. Pemurnian tingkat lanjut tidak kalah sulitnya dengan memurnikan barang terikat, jadi saya sarankan Anda bahkan tidak mempertimbangkannya. Sebaliknya, berikan saja padaku, dan aku akan memastikan lautan awan di atas kepala kalian tetap terkendali. Klan Fu pada dasarnya hanyalah pengurus yang bisa menggunakan lautan awan sedikit saat aku pergi. Namun, sekarang aku di sini, aku bisa memastikan bahwa lautan awan benar-benar tidak dapat diakses oleh mereka. Tatapan rindu muncul di matanya saat dia melanjutkan, jika kau memberiku inti iblis itu, aku akan mampu melahap kekayaan air laut di ketiga sisi kota naga tua. Yang perlu kulakukan hanyalah memilih tanggal yang tepat, dan aku akan memiliki semua kondisi lingkungan, waktu, dan manusia yang dibutuhkan. Bagaimana menurutmu? Jika kau memberiku inti iblis itu, aku bisa memastikan peluang 50% Zheng Dafeng untuk selamat. Lagi pula dia akan kehilangan nyawanya yang tak berharga ini, jadi aku bisa menyelamatkannya sekali saja, dan itu tidak akan terlalu berpengaruh. Bagaimana dengan pemurnian standar dan pemurnian dasar? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Fan Junmao mengangkat alisnya sambil menjawab, penyempurnaan dasarnya cukup sederhana, cukup rendam inti iblis dalam anggur sebentar, lalu minum. Adapun efeknya, kau akan tahu setelah meminum anggurnya. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Begitu, kalau begitu, saya akan menempuh jalur pemurnian standar. Terima kasih telah memberitahuku semua ini, Nona Muda Fan. Fan Junmao berdiri dengan ekspresi tidak ramah. Zheng Dafeng buru-buru berdiri dan memperingatkan dengan suara menantang, Fan Junmao. Jangan lupa bahwa aku memiliki jiwa yin di sini. Jika kau berani melakukan apapun pada Chen Pingan, aku akan membuat basis kultivasimu stagnan setidaknya selama 1 abad. Fan Junmao mulai mondar-mandir di gang di depan toko obat debu sambil menatap Chen Pingan dengan tajam, dan pada akhirnya, dia menghentakkan kakinya ke tanah, meluncurkan dirinya ke udara dan ke lautan awan. Dia merasa sangat gelisah, dan dia mulai berteriak frustrasi sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara, menyebabkan awan bertabrakan dengan keras satu sama lain. Setelah melampiaskan amarahnya untuk beberapa saat, dia berbaring di lautan awan dan bergumam pada dirinya sendiri, jika aku bisa menggunakan benda itu untuk menyeduh anggur untuk pemurnian dasar, aku tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupku. Dia menyeka air liur yang menetes dari sudut bibirnya sambil mulai berguling-guling di lautan awan karena frustrasi. Di dalam gang, Zheng Dafeng menyeka keringat di dahinya, lalu menoleh ke Chen Pingan yang tenang dan terkumpul sambil memuji, kau punya nyali, aku akui itu. Ekspresi Chen Pingan tetap tidak berubah saat dia berkata, lihatlah punggungku. Zheng Dafeng benar-benar melangkah melewati ambang pintu untuk melihat, dan benar saja, punggung Chen Pingan basah kuyup oleh keringat. Zheng Dafeng duduk kembali di ambang pintu dengan seringai di wajahnya sambil menghela napas. Aku tidak pernah menyangka bahwa bocah kecil yang menyebalkan dulu akan tumbuh menjadi seperti dirimu sekarang. Aku sendiri tidak pernah menduga ini, kata Chen Pingan sambil melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya dan menyesap sedikit anggur darinya. Setelah hening sejenak, Chen Pingan menoleh ke Zheng Dafeng sambil tersenyum dan bertanya, apakah aku berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Zheng Dafeng mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, saya pikir ini adalah perubahan yang positif. Lalu dia menamparkan wajahnya sendiri sambil bergumam, aku baru tinggal bersama Pei Qian dan Zhu Lian selama 1 hari, tapi aku sudah belajar menjilatmu dari mereka.
Zheng Dafeng masih menggerutu sendiri saat ia berdiri dan memasuki halaman belakang toko obat, di mana ia memanggil Wei Xian dan yang lainnya untuk melanjutkan latihan tanding mereka. Kali ini, keempatnya dapat merasakan tekanan yang sangat besar dari Zheng Dafeng, dan rasanya lebih seperti ia akan menggunakan mereka sebagai samsak untuk melampiaskan emosinya daripada berlatih tanding untuk tujuan pelatihan. Semua barangmu ada di dalam, kata Van Er sambil berlari keluar toko sebelum duduk di samping Chen Pingan dengan senyum lebar di wajahnya. Chen Pingan mengangguk sambil menjawab, kurasa aku tidak akan memurnikan item terikat untuk saat ini, tetapi aku ingin memurnikan sesuatu yang lain. Kembalilah sebelum ada yang melihatmu. Jika kau tinggal di sini terlalu lama, kau bisa mendatangkan masalah bagi klanmu. Baiklah, aku akan mencari waktu lain untuk mengunjungimu, kata Van Er, lalu pergi tanpa ragu-ragu. Chen Pingan berdiri dan menemani Van Er ke pintu masuk gang, di mana sebuah kereta kuda telah menunggunya, dan pengemudi kereta itu adalah pendekar pedang tingkat inti emas dari Pulau Osmanthus klan Van Mazi. Bagi para penyempurna ki biasa, mencapai tingkat tempat tinggal gua pada usia 60 tahun dianggap lambat, namun seorang pendekar pedang tingkat tempat tinggal gua masih akan dianggap muda bahkan pada usia 100 tahun. Selama Chen Pingan berada di Pulau Osmanthus, Mazi menunjukkan kekesalannya yang jarang terjadi, mengeluh kepada Chen Pingan bahwa jika klan Van bersedia mengabdikan setengah dari kekayaannya untuk sepenuhnya mendukungnya, maka dia akan mampu mencapai tingkat Naschen. Chen Pingan tetap berada di gang sambil tersenyum dan melambaikan tangan kepada Mazi, yang dibalas dengan senyuman dan anggukan. Malam itu, Chen Pingan berbaring di atap toko obat debu, memegang sebuah tablet giok yang berkilauan dan tembus pandang di bawah sinar bulan, menatapnya dengan linglung. Saat ini, Chen Pingan tidak memiliki banyak mata uang abadi, tetapi itu tidak berarti dia kekurangan kekayaan, dan tablet giok ini adalah salah satu barang berharga miliknya yang paling awal, sesuatu yang telah dimilikinya bahkan sebelum perjalanannya ke negara Sui Raya. Dia memilih untuk tidak menyempurnakan segel air tersebut. Dalam perjalanan hidup, ada beberapa hal yang harus dilakukan, meskipun melakukannya akan menempatkan mereka dalam bahaya besar. Namun, di waktu lain, ada godaan tertentu yang harus ditolak dengan segala cara. Chen Pingan meletakkan lempengan giok itu di dadanya, lalu dengan lembut melipat tangannya di atasnya dan menutup matanya. Dia sudah meminjamkan Deep Infatuation kepada Sui Yubian, tetapi meskipun pedang itu tidak ada padanya, itu masih jauh dari cukup baginya. Sayangnya, dia telah meninggalkan lasting key di tanah berkah bunga teratai. Jika tidak, dia akan dapat menggunakannya dalam pertempuran yang akan datang. Andai saja ada yang bisa meminjamkan saya pedang. Bisnis di toko obat das sangat lesu menjelang hari pertempuran, dan bahkan hingga sehari sebelumnya, toko tersebut masih belum menerima satu pun pelanggan. Berbeda dengan toko yang sepi pelanggan, stasiun feri di pulau di luar kota itu justru dipenuhi oleh kehadiran kapal antar benua. Pada saat ini, Tuan Kota Fuki, seorang pelayan tingkat Naschen tua dari klan Jiang Hutan Awan, dan murid langsung Sekte Daun Payung, Duyan, berdiri berdampingan, menunggu satu-satunya penumpang kapal untuk turun. Ia adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa saja, namun jika ketiga orang yang dikirim untuk mengejar iblis besar yang telah mendatangkan malapetaka di Sekte Penulisan Plancet hadir, mereka akan segera dapat mengenalinya sebagai Patriark Sekte Daun Payung. Pria tua itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan sopan, dan dia turun dari kapal sebelum menyapa semua orang di stasiun feri dengan ramah sebelum berbincang-bincang ringan, tanpa menunjukkan kesombongan yang sering dituduhkan Jiang Sangzhen kepadanya. Namun, begitu lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke kota naga tua dan mulai berbicara tentang hal-hal penting yang sedang dibahas, semua orang langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Dia adalah seniman bela diri tingkat 9, kan? Benar sekali, jawab Fuki sambil tersenyum kecut. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berkata, Klan Fu Anda telah menghadiahkan Sekte Daun Payung kami 4 kapal yang dapat melakukan perjalanan antara Sekte Daun Payung kami dan Gunung Stalaktit. Itu adalah persembahan yang cukup signifikan.